Torangpu itu artinya apa dan itu bahasa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Erwin Segi dan di sini gue mau ngobrol-ngobrol tentang kuliner. Kuliner di sini. Di samping saya ditemenin oleh salah seorang pemilik, bukan salah seorang, emang seorang pemilik ya. Ya. Seorang pemilik dari Torangpu Kopi. Torangpu Kopi yaitu sebuah kedai atau kafe, dan untuk lebih jelasnya gue ingin memperkenalkan diri dulu dari sebelah kanan dari pemirsa. Oke, Mas, kenalin Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Saya dengan Eko Iriandoko, owner dan founder dari Torangpu Kopi Group. Yang kali ini mungkin mau dibahas adalah tentang Torangpu kulinernya, Ya, atau benar. di Torangpu kopinya. Gitu. Untuk sementara itu, nanti lebih lanjut saya terima jawaban aja. Ya itu ya pemirsa, ini di samping saya ini dengan Mas Eko. Mas Eko, ya pasti, yang pasti mau nanya dulu nih, Kakak Eko biasa dipanggil ya. Kakak Eko. Iya. Oh, Kakak Eko. Ya paling pemirsa mungkin agak bingung ya Torangpu itu apa. Siap. Nah, ini langsung aja nanya. Ya ini Mas, Torangpu itu artinya apa dan itu bahasa dari daerah mana? Dari mana? Ya. Jadi suka bingung ya. Saya juga suka bingung Bang kalau ditanya asalnya dari mana, karena jujur aja saya leluhur saya memang asli Jawa semuanya, dari bapak maupun ibu dari Jawa. Cuma saya lahir besar di Papua, tepatnya di salah satu kota yang indah di Papua, di Biak. Dari Papua pemirsa, jauh banget ya. Iya. Sementara ini kita di Bogor. Di Bogor. Berarti Torangpu itu bahasa dari sana atau gimana? Ya, kalau kita bicara Torangpu sebenarnya itu adalah salah satu istilah atau apa namanya dialek lah ya, yang dipakai umumnya sih dari Indonesia Timur, mulai dari Indonesia NTT, Timur, Manado, ada sebagian Sulawesi sampai dengan Ya, ya. Papua. Artinya sama, kalau Torangpu itu berarti kita punya. Jadi Kita kalau orang punya. Papua itu bahasanya disingkat-singkat Bang. Torangpu itu artinya kita punya. Kita punya. Jadi harapan saya kenapa saya namakan Torangpu, selain ingin memperkenalkan atau melestarikan budaya Papua Ya. dari daerah Papua sana, terutama dengan dialeknya atau istilah-istilah katanya, ya ingin juga memperkenalkan tentang kopi-kopi Papua yang sebenarnya cita rasanya tidak kalah dengan kopi-kopi dari daerah lain sebenarnya. Jadi kalau Torangpu itu artinya berarti kita punya. Kita Harapan saya punya. mudah-mudahan semua pelanggan yang datang ke sini merasa memiliki. Gitu. Ya pemirsa, berarti Torangpu ini jagoannya kopi ya. Kopi. Nah, jagoannya kopi. Kalau pemirsa penasaran, Torangpu ini ada di daerah Bogor Barat. Tepatnya di mana tuh Mas Torangpu ini? Kalau secara geografis sebenarnya masuk di Kabupaten Bogor. Kabupaten Kecamatan Bogor. Kemang, Nah, Lurahnya Atang Senjaya. Jadi kalau yang Bogor pasti tahu namanya Lanut Atang Senjaya. Ya, ya. Ada di Semplak ya. Sebenarnya bukan Semplak juga, perbatasan Semplak gitu. Tapi kalau secara geografis, secara administratif dia masuknya di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, perbatasan pemirsa. Deket banget ke kota Bogor ya. Ya. Nah, tadi kan Mas bilang Torangpu lebih banyak kopi Papua. Ada berapa rasa tuh yang ada di Torangpu? Dulu sewaktu awal saya buka di tahun 2018 ya. Ya, 2018 itu saya bisa mengklaim atau saya bisa mengikrarkan diri bahwa Torangpu Kopi adalah satu-satunya kedai kopi waktu itu yang punya jenis kopi atau varian kopi yang kita sebut dengan Angmume. Amume. Angmume itu sebenarnya berasalnya dari Timika sana. Ya. Dari Timika. Sebenarnya itu pohonnya terbatas, Bang. Pohonnya terbatas, hanya sekitar 640 pohon. Dulunya dikhususkan untuk apa namanya gift ya, cenderamata untuk ekspatriat dari Tembagapura. Tapi lambat laun karena masyarakat kita sudah mulai paham bahwa ke depan 2018, awal-awal Covid itu kan 2017 ya, 2018 kita sudah prediksi bahwa ke depan
dunia perkopian lah gitu kan. Dunia perkopian di Indonesia ini akan punya prospek yang bagus lah, punya potensi pasar yang bagus. Oleh masyarakat sana Amume itu jenis varian Amume itu diolah mulai dari pembibitan sampai dengan panen itu oleh salah satu koperasi yang ada di sana. Nah, saya waktu itu sekali dapat itu 25 kilo. Mentahnya ya, green bean-nya, belum di roasting. Saya dapatnya dari sana Amume. Tapi selain Amume, ada juga kita varian yang kita sebut dengan Moane Mani. Beda itu rasanya? Beda. Tapi secara umum kalau kopi dari Papua itu lebih ke brown, Bang. Kalau istilah kopi kan ada brown, ada sweet dan segala macam. Tapi kalau Papua itu lebih ke brown atau coklat lah. Iya. Coklat gitu. Nih mau nanya nih Mas. Kan kalau orang yang punya penyakit mah itu kan minum kopi biasanya agak mual. Nah, kalau kopi Papua ini mual nggak kalau untuk orang yang punya penyakit mah? Gini, bagi orang yang belum memahami kopi sebenarnya mereka menganggap rata bahwa kalau namanya orang punya asam lambung, punya mah itu pantangan banget itu. Paling anti banget dengan yang namanya kopi. Nah, tapi saya ingin memberikan salah satu edukasi dan saya udah buktikan sendiri khasiatnya. Kalau kita bicara kopi yang jenis robusta, ya itu memang bahaya buat asam lambung dan sebagainya. Tapi kalau yang Arabica, nah Amume maupun Moane Mani ini Arabica, sepanjang diolah dengan diracik, diolah dengan baik dan benar, baik itu dari suhu airnya dan segala macam, itu justru menjadi obat asam lambung. Saya udah buktikan ke 2 orang teman saya sebenarnya. Cara minumnya jangan langsung glek kayak orang kondisi sehat gitu kan. Minumnya dibikin saring boleh, di espresso boleh. Minumnya 1 hari 1 sendok kecil aja. Tapi jangan langsung ditelan, Pak. Semacam dikunyah lah. Air tapi dikunyah gitu kan. Dikunyah, dirasakan sampai nanti dia habis sendiri. Itu rutin tiap pagi justru. Minum kopi itu tiap pagi. Nah, pemirsa udah tahu kan, jadi jangan terlalu berpantangan orang yang punya penyakit mah atau asam lambung. Nah, ini Mas, terlepas dari jagoan tadi kopi, di Torangpu selain kopi apalagi ada makanan beratnya nggak di sini? Makanan berat ada. Kemudian kalau kita bicara jenis minuman kopi, itu kan sekarang ini apalagi sudah kekinian lah. Kekinian kan, abang tahu tuh sempat rame minuman kopi kekinian itu kan. Ada yang sebutnya pakai gula aren dan segala macam. Tapi kalau di Torangpu saya namakan Kopsus Asmara. Kopi susu Asmara itu singkatnya juga, Bang. Asli main rasa. Sama itu juga dari gula aren. Bahkan sebenarnya dulu ketika saya buka yang lagi ngetren saat itu, lagi hit saat itu yang namanya kopi-kopi kekinian tuh sebenarnya saya udah mulai duluan, Bang. Sudah ada duluan. Cuman memang karena mungkin kita ini harus menyadari bahwa level kita mungkin menengah ke bawah, kemudian dari sisi permodalan juga kita terbatas dan lain sebagainya, ya kita kalah dengan yang di luar sana yang punya budget atau modal yang besar gitu kan, baik dari marketingnya maupun dari distribusi pemasarannya gitu. Tapi secara rasa saya boleh diadu, boleh bersaing. Iya. Nah, ini berdirinya dari kapan tuh, Mas, kalau boleh tahu? Berdiri itu 9 September 2018. Sebelum corona dong. Jauh sebelum corona. Nah, ini dampaknya gimana? Pas pada saat corona itu kan pada tutup semua. Saya pikir kalau bicara pandemi berdampak kepada dunia usaha bukan hanya 1-2 orang, Bang. Bukan hanya satu daerah, bukan hanya satu negara Indonesia. Karena ini kan sifatnya pandemi ini sifatnya kemarin juga sampai dunia ya. Jadi bukan hanya Indonesia aja. Kalau bicara dampak sendiri ada sekitar 12 lah. Ada sekitar 12 rekanan saya, teman saya yang bergelut di dunia kafe lah, secara umum kafe, kopi dan lain sebagainya itu tutup. Nah, memang saat itu Corona atau COVID-19 mulai merebak itu di bulan Maret kalau nggak salah 2020. Ya betul, Maret 2020. Karena saya masih ingat itu tanggal
27 Februari saya masih tanding di Jogja, fighting kan, kickboxing. Nah, Maretnya mulai kena. Dan kita sempat mengalami tutup selama waktu itu awal PSBB, belum PSBB waktu sebelum PSBB, apa itu namanya Bang, saya lupa. Itu 4 bulan kita tutup. Tapi alhamdulillah dengan konsistensi yang saya miliki, kemudian apa namanya, belajar dari pengalaman dan segala macam, alhamdulillah saya bisa bertahan. Nah, sekarang kan udah mulai berkurang nih. Mungkin agak ini lagi kali ya, Mas ya. Dengan corona kan sekarang udah berkurang karena bebas ya, udah dicabut malah. Ya bisa dulu udah jauh karena Piala Dunia aja udah bebas, udah nggak ada jarak sama sekali. Konser kan. musik sudah boleh, dangdut sudah boleh. Ya. Jadi udah mulai ada tanda-tanda kenaikan lah untuk bidang ekonomi. Kalau kita bicara kenaikan secara signifikan, apalagi kalau kita perbandingannya atau komparasinya sebelum pandemi, memang jauh Bang. Jauh. Hanya kita paling banter sekarang baru di 50% dari pendapatan normal kita dari sebelum pandemi. Ya, kalau normal benar sih belum. Nah, karena memang prediksinya secara ekonomi, apalagi Indonesia itu kan prediksinya sekitar bulan-bulan Februari atau Maret tahun 2023 baru mulai kelihatan. Itu pun kalau tidak ada yang aneh-aneh lagi nih Bang. Kalau ada yang aneh-aneh lagi, nah kita yang pusing, masyarakat yang pusing gitu. Iya, benar. Gitu. Nah ini bukanya setiap hari atau terus dari jam berapa sampai jam berapa nih? Kita bukanya Torampu Kopi itu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 23.00. Kalau malam minggu kadang-kadang kita sampai jam 12 malam. Oh, kalau malam minggu atau musim bola sekarang ya mungkin kita bisa lebih lah jam 1. Ya, karena ada siaran langsung ya. Dan kita liburnya atau off-nya di hari Senin. Hari Senin. Ini terima pesanan online nggak? Misalkan lewat boleh sebutkan nih di salah satu apa tuh namanya online ya, pemesanan makanan secara online ada di salah satu grupnya, di salah satu ojek online lah gitu. Itu kita bisa dipesan juga di situ. Kita ada di GrabFood, bisa pesan di situ aja dengan nama Torampu Kopi ATS. Jadi pemirsa kalau memang berarti jauh juga siap ya seandainya pesannya. Ya tergantung yang pesan dong. Kalau yang pesan mau order ya order gitu. Oke, jadi pemirsa yang tinggal di Sentul atau di Ciawi itu pun bisa kalau memang lagi ya trafiknya kan agak macet mungkin ya kalau Sabtu Minggu itu. Dan sekarang ini ya saya sendiri sedang berada di sini, apalagi sekarang malam Minggu. Memang lumayan rame, tapi nggak serame dulu barangkali ya Mas ya. Jauh sebelum Covid itu. Karena memang dulu hampir 60% customer atau pelanggan radikal lah kalau saya bilang itu memang dari anak-anak motor Pak. Jadi ada sekitar 4 atau 5 klub motor dari salah satu varian motor itu Kopdara setiap hari Jumat atau Sabtu itu di sini gitu. Ini pun untuk teman-teman motor yang punya klub motor pengen anniversary ataupun pengen deklarasi, cari tempat acara mungkin yang memerlukan lahan parkir yang luas, kita bisa menampung sampai dengan 500 motor di sini tempatnya Pak. Nah pemirsa dengar kan, terutama para klub motor yang ada di Jabodetabek, kalau emang mau gathering di Bogor ya ini udah ada tempatnya dan lahannya cukup luas sekali. Budget menyesuaikan, saya paham anak motor. Dan kan kalau di mungkin bukan Indonesia aja kali ya, kopi dan rokok itu kayak sebuah jamuan persahabatan. Kayaknya kalau kita ngobrol sama kawan atau sama siapa tanpa itu kayaknya nggak afdol. Dan memang salah satunya konsep kita untuk di kedai sendiri memang konsepnya semi outdoor, bukan semi outdoor, memang ada hampir kalau kita bicara 100% ada sekitar 80% area kita memang outdoor. Jadi kalau mencari tempat kopi sekarang agak kesulitan, apalagi lahan parkir, kemudian areanya kadang ada Bang, boleh dalam ruangan, boleh ngerokok, tapi kan pasti beda kita ngerokok di dalam ruangan walaupun ada hexo dan segala macam dengan kita ngerokok di tempatnya lepas. Dan ini tempatnya outdoor ya pemirsa, walaupun outdoor tapi setengahnya ada tutup, cuman bukan di ruangan yang tertutup. Sambil dengerin musik. Ada live musik juga.
Dan sekarang ini ada nobar juga selama Piala Dunia. Ya lah, Mas, kayaknya cukup dulu obrolan dengan Torampu Kopi ini. Dan alamat lengkapnya pemirsa ada di sini ya. Alamat lengkapnya kalau pemirsa mau datang lihat aja. Dan ada di Ruko Skatek, Jalan Salabendaraya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Kelurahan Atang Senjaya, Kabupaten Bogor. Ya, udah pemirsa dengan dicari di Google Maps Torampu Kopi. Google Maps Torampu Kopi. Langsung sampai di titik. Ya. Ya itulah obrolan tadi pemirsa tentang Torampu Kopi dengan Mas Eko Iriandoko. Ya Mas, makasih Mas. Siap. Thank you Bang, sama-sama Bang, sukses selalu, sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.